Quran mengatakan wajah Allah itu bukan berarti wajah itu maksudnya makna sebenarnya, karena kita sudah dipertegas bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka di situ kita bisa memaknai, ya, para ulama mentakwilnya. Bedakan tafsir dengan takwil, saudaraku. Takwil memindahkan makna ke makna yang lebih pantas. Tafsir adalah mengeluarkan makna. Maka biasanya untuk ayat-ayat mutasyabihat ini, maka para ulama mentakwilnya, memindahkan maknanya. Maka arti dari wajah Allah artinya bisa jadi seperti kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, walaupun sudah ditakwil tetap tidak absolut karena lebih luas daripada itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwil itu ya mutlak tahu adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Tugas kita membaca. Nah, dalam kaidah saintifik teman-teman ini juga berlaku. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang betul-betul mengerti hal-hal yang di luar penginderaan kita. Contoh dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos. Dunia makrokosmos itu dikaji oleh para saintis. Mereka mengkajinya tapi mereka tidak benar-benar mengindrakan dunia makrokosmos. Siapa yang benar-benar sudah melihat dengan matanya tentang lubang black hole atau sudah melihat tentang bima galaksi? Tidak ada. Alam semesta, siapa yang sudah pernah mengindrakan alam semesta? Tidak ada. Maka para saintifik ini hanya menggambarkan kemudian. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para ulama. Ulama menggambarkan apa yang informasi dari Allah yang berupa ayat mutasyabihat, tapi absolutnya hanya Allah yang tahu. Sama, para sains itu hanya mampu menggambarkan bentuk atom. Tapi bagaimana bentuk atom? Adakah yang sudah melihatnya? Nah, apakah sudah ada yang melihat energi? Energi hanya bisa dirumuskan dan juga bisa digambarkan. Tapi bagaimana bentuknya energi? Tidak ada yang tahu. Nah, seperti itulah kurang lebih teman-teman dalam ranah psikologi diakui sebagai cabang ilmu. Apakah jiwa itu bisa diindrakan? Jiwa itu tidak bisa diindrakan namun bisa dikaji. Apanya yang dikaji? Pemilik jiwanya, dari perilakunya. Dari sinilah kita tahu bahwa seseorang itu punya nafsu atau jiwa, nafsu dalam kaidah bahasa Arabnya. Maka begitu juga dengan kajian semiotik. Dalam menggunakan kajian semiotik ini, kajian ini penting untuk kita ketahui agar kita mudah memahami teks-teks kitab suci. Karena dalam kitab suci itu terkandung ayat-ayat yang di dalamnya itu merupakan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat perumpamaan. Nah, teman-teman yang di YouTube, ya silakan teman-teman saya tunjukkan beberapa literasi, definisi tentang semiotik. Saya ambil dari Gramedia yang gampang teman-teman akses. Teman-teman kalau ingin tahu secara etimologi apa sih semiotik itu? Nah, teman-teman saya buka di blog Gramedia. Konsep dasar dalam semiotik. Nah, ini dia ya. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Artinya mempelajari ruang lingkup sosial budaya pada saat itu. Karena misalnya kalau zaman sekarang ini ya teman-teman ya, zaman sekarang ini misalnya saya secara komunitas membuat sebuah tanda gini, velocity misalnya. Ya, nah jadi di sini ternyata velocity ini bermakna ungkapan cinta kepada orang yang penonton kita, netizen. Nih misal, nih saya kasih contoh nih. Maka 10, 50, 100 tahun yang akan datang, ketika orang menemukan ada simbol seperti ini, maka orang-orang akan mengkaitkan dengan apa yang dimaknai pada saat ini. Maka ruang lingkup antropologis penting juga untuk mendukung kajian semiotik. Nah, jadi semiotik sendiri itu dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Latinnya signus, ya. Makanya teman-teman kalau tanda tangan itu sign, ya saya mau sign. Ini tanda tangan, sign. Karena dalam bahasa Latinnya signus. Dalam bahasa Yunaninya adalah simeon, ya simeon. Simeon kalau nggak salah, semiotik ya. Diganti ke bahasa Indonesia menjadi semiotika. Ya, alhamdulillah yang paham, insya Allah berkah ilmunya ya. Kemudian saya akan tunjukkan salah satu tokoh semiotik, salah satu tokoh yang bergerak dalam bidang kajian semiotik ini bernama Ferdinand de Saussure. Saya tidak tahu lafaz namanya seperti apa karena ini bukan bahasa kita. Watt Dixon, silakan naik. Kalau kamu mengatakan saya salah, tunjukkan yang benarnya apa, tunjukkan salahnya di mana. Naik Watt Dixon ya, jangan cuma typing merusak peradaban dan menjadi hama buat peradabannya.
Nah, jadi tanda atau sign, signus dalam bahasa Latinnya ini ya, sign, teman-teman tahu tanda tangan. Nah, itu dari situlah muasalnya kata sign. Sign sendiri mencakup aspek material atau fisik, teman-teman. Ada suara, ada huruf, ada simbol, ada gambar, ada gerak, ada bentuk. Nah, ini juga yang ada di dalam Bible dan juga Al-Qur'an. Ada di situ tuh bentuk atau ada di situ gerak ya. Ntar nih mama saya telepon. Sebentar ya, mama saya telepon dulu ya, bentar ya. Bentar nih mama saya telepon ya, penting nih ya. Ini penting buat peradaban nih. Apa, Ma? Assalamualaikum. Di roomnya Greg. Kayak gitu ya kan? Oke, siapa ini si Nopan? Ini ada si Nopan itu. Assalamualaikum, Nopan. Kau kalau gym jangan kau open Bezi ini si Nopan. Ustaz. Nopan. Assalamualaikum semua. Ya, Bunda. Ya, waalaikumsalam ya, waalaikumsalam. Kan, kau kalau lagi gym jangan kau open game. Gak tahan meronta-ronta Margareta dengan si Mesna. Menggila dia, Margareta berguling-guling di salonnya. Kima, kenapa gak si Faruk jadi haletku ya? Kenapa Kima? Astagfirullahaladzim. Gak sanggup lah, si Margaret gak sanggup. Bersyukur kali lah ya itu ya. Punya laki kayak gitu badannya. Ih, aku kalau jalan sama lakiku kayak gitu ku gandeng terus. Tapi Ini kok istriku malah dibilang ya besar kali dia itu pakai BH jelek kali. aku rasa Eda itu kecil ya. Iya, dia kecil. Nah itu pula. Dia kecil. Aduh. Masya Allah. Oke, Andri, selamat bergabung Andri. Bisa gabung Bang Da. Ya, Islam Kristen. Kristen Bang Da. Oke, mau berdiskusi kita, Dinda. Boleh Bang Da. Tapi Oke, jangan Bang. Aturannya sudah tahu? Sudah tahu aturannya? Apa itu Bang? Oh, belum tahu. Belum Bang. Oke, saya sampaikan dulu ya. Yang pertama, kalau Dinda Andri mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, ya, Dinda itu silakan on cam. Tapi kalau belum mampu atau tidak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, ya, Dinda kita kaji temanya ini apakah Yesus mengenal ajaran Kristen? Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi aturan yang utama supaya Dinda tetap di atas, dengarkan lagu Bang Faruk ini. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Bukan ya, nggak menyanyi kan juga orang tahu Bang, bukan gereja Bang. Nah itu. Jadi pilih mana Dinda? Gini Bang Da. Gua boleh jangan kayak tante Nora, jangan ke gua ya. Masa gua lawan tante gua? Enggak, kau sama Ito Faruk. Iya, maksudnya tante Kau jangan lucu, kau jangan masa gua lawan tante gua. Yesus aja Tuhan kau udah kusalibkan. nggak boleh kan. Lanjut itu. Masa anak-anak kau durhaka tidak sama mau bapak, melawan nggak saya boleh. karena kau menghargai kan begitu kan Bang Andri? Iya. Nah, Tuhan kau kenapa nggak kau hargai? Kasih. Oh, ada tan. Itu loh. Iya, gak apa-apa ya, lanjut. Si Oki nonton di bawah si Oki. Dia pilihannya, tadi Dinda? dibincangkan loh. Tadi kami membincangkan dia di roomnya si Greg. Yang apa ini aja Kebetulan Bang? penonton banyak kan? Yang di Sebentar Bang Andri, izin. Oh. Dia bilang begini, Bunda kata si Ferdi kan. Tahu gak Bunda apa? Nyanyinya si Oki waktu diskusi sama Bang Faruk, kenapa?
putar ke kiri lah, putar ke kanan, ke kiri. Itu korelasi ke itu Faruk apa? Nggak tahu. Aku nunggu dia setidaknya, aku pikir dia mau menghujat. Rupanya putar ke kiri lah, putar kiri, ke kanan. Apalah korelasinya? Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Andri, lanjut. Ya silakan. Anak tante ini Tan, bukan abang tante ini. Lanjut Amang, lanjut. Hopi Amang. Asih, dang adong warasmu Amang, asih disembah manusia. Tidak dong disembah manusia dah tante. Disembah dia Allah Bapa. Yesus Oh jadi Yesus sih menurut to? Juru selamat manusia. Dak Tuhan dokan, dang debata dokan? Indah. Oh, Unitarian doho, sangat saksi Jehovah doho. Indah saksi jawaban iba. Jadi doho, HKBP. Allah. HKBP Tritunggal doho. Tuhan. Tritunggal dope tante kan mertam yang nama istilahnya Tuhan Allah Bapa dan hanya dalam nama Yesus Kristus juru selamat manusia dan hanya dalam nama Roh Kudus. Imada. Jadi Yesus Tuhan sangat juru selamat. Dak Tuhan dokan, dak dang debata. Warna dabo juru selamat dabo tante. Berarti dang debata dokan, anggo Tuhan dang adong juru selamat. Imada kan nunga udah konde tu tante hanya dalam nama Tuhan Allah Bapa dan hanya dalam nama Yesus Kristus juru selamat manusia dan hanya dalam nama Roh Kudus. Oke, berarti kau tidak menyembah Yesus ya, Amang ya? Kayak Pak Budiman, dia pribadi dia tidak menyembah Yesus. Tetapi karena dia ikut-ikutan aja ya nggak apa-apa. Tapi dia memang sejujurnya dalam hatinya dia nggak menjadikan Yesus Tuhan. Itu aja kalau dia. Dia HKBP juga dia. Gitu. Lanjut. Ayo Bang Dabang Paru. Ya silakan. Pilihanmu apa? Mau on cam atau tidak on cam? Pilihan tidak on kasih cam, tema. Bang. On cam aja lah kau Amang. Ku besarkanlah kau. On cam aja Amang. Dak pola be anggo di son. Dang adong melapor-lapor di son. Anggo diskusi santai. Dang menghujat. Dak pola be ai. Aman dong son. On cam asa dengan dibereng kan. Pada tante istilahnya anda pula on cam Jangan nih, Bang. berbeda di son. Di dokon on cam asa tabodo anggo dibereng halakon di son gitu do. On cam Aku membilangkan sama Bang Andri suruh on cam biar enak ditengok orang-orang yang di bawah gitu. Silakan Amang, on cam aja Amang. Aku pun on cam ya, tapi karena lagi makan aja nya. On cam lah Amang, gak apa-apa itu. Tokin dah Bang Paruk nasu ade upake dah bawa selawar baju. Wala, pakai masalah dot tahami. Dot baju mi, kaos mi. Dipakai dia on cam, jadi kalau dia sudah on cam enak berdiskusi. Artinya apa Nora? Artinya aku bilang on cam lah kau Bang Andri biar enak ditengok. Kalau sama-sama on cam kan host on cam, narasumber dari Kristen on cam, enak ditengok gitu itu aku bilang. Halo itu. Ya di tap layarnya teman-teman ya, tetap di tap layarnya love orange-nya teman-teman. Coba kita kejar di jam 12 siang, setidaknya tap layar kita sudah 1 M teman-teman. Biar semakin kuat kembali teman-teman. Adong doa hado itu. Alani heado hita mendokon ahadokan. Hita manjaha bani biangi. Foto-foto bani biang kan. Adong do kan memang tertulis bani biang. Jadi hita dokon odo sarupa dot biangon, sarupa dot on gitu. Jadi adong do tidak setuju. Dong, diberkati. Nah, diskusi dot siahai, sioki, dikoreksi. Dang daong sebelum diskusi dohot ahai anggo dihamukan dang adong ajaran na songonon. Jadi do beda na dohot baby i boto hodo kan do songoni do temata.
Tema hita songoni. Foto hodo kan? Anon mahudok konise do herana mengkritik. Na disinggung ibadah do nakining. Au UBG do langsung. Kabur nggak ngerti. Enggak, tunggu. Amang, Andri. Tokin dah Bu Tanti. Unak pala mama kelisti po. Unak pala marbadak ko. Indah pula merbadak dah Bu Tanti. Ngomong apa kan? Ilah. Mengalap api sadanai nasuhade. Oh iya, betul. Biar apa? Biar enak kan? Buat majolo HP mi sadanai. Allah man, nunga. Open kamera mak. Di foto do open kamera do kan? Oi, betul do. Tanti. Raja TikTok do. Oh, nate. Raja TikTok masuk di rumah gue. Bukan mak kamera mi amang. Tokin dah Tanti dah. Oke. Pada udah ada hasil nasional, sien bagus-bagusnya alak. Jadi ada utami amang. Mula senari di Padang Lawas. Wih, di Padang Lawas. Di dia do di Padang Lawas. Maksudku di daerah Sibuan do. Indah Sosa. Oh, Sosa. Oke. Perbatasan nate do hotaha. Pasir Pangarayan. Oh, lo Tanti. Karejo di si. Karejo. Kan mau boto sawit. Oh, heado. Masuk turun di Sondo kan rom ni itu Farukon. Heado kan. Halo. Nah karejo di sawit itu. Karejo di sawit do kan. Halo Tanti. Oke, tema. Merdiskusi odohot itu Faruk dah. Diskusi dengan unang menghujat. Kalau lebih bagus, banyak-banyaklah bertanya tentang Islam. Silakan. Ya, silakan Andri, karena sudah on cam, silakan bertanya. Jangan gini ya. Enggak, kan gininya Bang. Aman Bang, tenang lah Bang. Enggak mungkin ku basmi Abang Ya, silakan. Udah enggak apa-apa Bang bertanya Bang. Abang aja bertanya enggak apa-apanya Bang. Aman itu. Ya kalau gitu kita kaji temanya. Apakah Yesus pernah menyampaikan ajaran Kristen? Poin utama dari pengajaran Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Yang jadi pertanyaan untuk yang menjadi jawaban untuk pertanyaan ini, apakah Yesus pernah menyampaikan ajaran Kristen? Ya, adakah satu ayat di dalam Bible di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk menyembah kepadanya? Adakah? Kalau untuk menyembah Bang? Iya. Ya contohnya Bang, kayak kita bilang jauhi larangannya udah kategori menyembah itu Bang. Tidak, itu perintah. Ini ajaran. Adakah Yesus mengajarkan orang untuk menyembah kepada Yesus, kepada ajaran kasih yang ada situ Bang. Gimana? Ajaran kasih yang ada. Cair dong. Tapi tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk menyembah kepada Dia. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus Dia. Di dalam Markus 12:29, dalam Matius 11 nomor 25, Matius 26 nomor 39, di mana ketika itu dibaca, dan Lukas 6 nomor 12, di mana di situ itu ketika kita baca ya, kita mendapati Yesus ini seorang hamba. Dan dilengkapi lagi dengan Matius 12 nomor 15 sampai seterusnya. Di mana dikatakan Yesus ini adalah hamba Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dan memang narasi-narasi dan seruan-seruan di Yesus yang tertulis di dalam Bible, dia menyerukan hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa. Yang dia panggil Tuhannya itu dengan sebutan Bapa. Ya, ketika Kristen mengimani dan mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus, sementara di dalam Bible Yesus tidak pernah menyampaikan ajaran seperti itu, berarti ajaran Kristen itu berasalnya bukan dari Yesus. Bukan berasal dari Yesus. Lalu di tulisan-tulisannya Paulus,
di kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Di situ didapati seruan untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Di situ didapatkan seruan untuk menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat. Dengan matinya dia di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosa manusia. Menebus manusia. Nah, berarti ketika teman-teman Kristen berpegang dengan perkataannya Paulus itu, teman-teman Kristen itu bukan mengikuti ajaran Yesus, melainkan ajarannya Paulus. Sementara Yesus sudah menyampaikan atau memberikan tanda-tanda si penyesat yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5. Tanda si penyesat itu dia akan berbicara menggunakan namaku, kata Yesus. Dia akan berkata-kata menggunakan namaku. Dan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 juga Yesus berkata, jika ada yang mengatakan kepadamu dia bertemu dengan Kristus di sana, Kristus di situ, jangan kamu percaya. Dan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 26 pun Yesus menyampaikan tanda-tanda nabi palsu si penyesat itu. Apa kata dia? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, ya, dialah si penjahat. Dan diusir oleh Yesus, disangkal oleh Yesus. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus berkata, si penyesat itu yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Dari tanda-tanda yang disampaikan oleh Yesus soal si penyesat itu semua mengerucut kepada tulisan-tulisan dari Paulus. Jadi jika kalian lebih menginginkan atau lebih condong kepada perkataan dan tulisan dari Paulus, jangan lagi kalian katakan kalian mengikuti ajaran Yesus, tapi kalian mengikuti ajarannya Paulus. Jadi kalau ketika yang tadi itu abang katakan di dalam Galatia 13 ayat 3 tadi itu dia adalah penembus dosa, itu kata-kata Paulus, begitulah asumsi abang, bukan begitu? Ya, tidak. Di dalam Galatia 3:13 dikatakan Yesus itu, Kristus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, bukan dosa. Karena isinya Galatia 3:13. Kutuk itu apa bang? Kutuk itu apa bang? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Seharusnya pertanyaan itu kalian arahkan kepada Paulus. Enggak bang. Enggak bang, saya pertanyakan ke abang dulu, ke abang. Gua tahu itu apa arti kutuk itu. Sinonim dari kutuk itu adalah laknat. Keburukan, doa-doa yang keburukan, harapan-harapan yang buruk yang dilontarkan kepada seseorang. Itu kutuk. Cair, bro. Karena dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuk orang tergantung di kayu salib. Dalam Galatia 3:13 ya, Paulus telah mengutuk Yesus yang kalian beri gelar Kristus. Kekristusan dalam diri Paulus, dalam Yesus itu terkutuk. Karena di situ tersematkan itu Kristus, gelar bukan nama. Kristus. Artinya apa? Yang diurapi Tuhan telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang diurapi Tuhan itu menjadi kutuk. Dan yang diurapi Tuhan itu terkutuk dengan mati di kayu salib. Oh, berarti definisi kutuk tadi sama abang tadi itu adalah laknat, begitu? Iyalah, memang kutuk itu memang laknat lah. Karena memang orang-orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang terlaknat. Karena orang-orang yang melakukan kejahatan gitu. Enggak, iya betul. Kejahatan. Cuman kan bang, definisi konteks di situ kan bang menebus, bukan berarti kan ada komanya lagi situ bang. Iya, dengan jalan menjadi apa? Loh, dengan jalan menjadi kutuk orang yang terkutuk menjadi yang mati di kayu salib gitu bang. Tapi kan konteksnya kan bang. Dengan jalan menjadi kutuk. Konteksnya di situ bang, konteksnya di situ kan nggak dibikin di situ langsung datar itu bang, bahasa itu kan ada koma, tanda seru, tanda titik. Kristus, gitu, ini saya koma-komanya saya sampaikan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, koma, ya kan? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sekarang saya tanya, dengan apa ini? Dengan apa ini? Nah, sekarang saya tanya, dengan jalan menjadi apa? Kristus menebus kalian dari hukum Taurat. Dengan jalan menjadi apa?
Ya terkutuklah orang yang mati di kayu salib Nanti dulu dengan jalan kesana. kutuk. Nanti dulu itu kalimat berikutnya. Kalimat di awalnya dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi apa? Kristus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Bang, kutuk itu bang bagi iman Kristen bang. Iya betul, abang bilang betul. Bilang aja dengan jalan menjadi kutu gitu loh. Dengan jalan menjadi kutuk. Orang yang menjadi polisi, dia polisi. Orang yang menjadi tentara, dia tentara. Dan orang yang menjadi kutuk, maka dia terkutuk. Lalu dipertegas Paulus lagi dengan kalimat mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan Yesus ya salah satu orang yang berakhir hidupnya di atas kayu salib. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk itu akan dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Tidak akan mungkin ada keselamatan bagi orang yang terkutuk. Tak akan mungkin ada jaminan keselamatan bahkan surga kepada orang dari orang yang terkutuk. Karena apa? Orang terkutuk itu adalah orang yang hina. Makanya ketika di dunia dipermalukan. Contoh begini ya. Kenapa begal itu kalau dapat di jalan dipukuli, ditelanjangi, diikat di pohon atau di tiang listrik? Kenapa? Tujuan dari orang yang melakukan hal itu adalah mempermalukan si begal supaya jadi contoh kepada masyarakat lain. Jangan sekali-kali kalian melakukan begal. Kalau begal kalian kayak gini kami perlakukan, ditelanjangi, dipukuli sampai meninggal dia, diikat dari kayu atau di pohon. Itu tujuannya untuk mempermalukan. Begitu juga begitu juga salib yang dilakukan oleh Yunani pada masa itu. Itu untuk mempermalukan orang yang digantung itu tadi, dipajang dan ditontonkan di situ dengan tidak berpakaian. Karena apa? Masyarakat melakukan hal itu kepada begal karena seluruh masyarakat atau masyarakat yang ada di situ mengutuk perbuatan si begal ini tadi. Dan dia dinyatakan orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuk mereka? Orang-orang yang tidak menginginkan atau orang-orang yang dirugikan dari perbuatan si begal. Makanya dia ditelanjangi, dipukuli, meninggal, diikat di pohon ataupun di tiang listrik. Nah, hal yang serupa yang dialami oleh Yesus menurut cerita dalam Bible, di mana dia tergantung hanya dengan cawat, dia terikat di kayu salib. Dan Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13 itu bahagian dari kutuk. Aduh, lanjut nih Tok. Ada kerjaan pula aku. Siapa bisa lanjutkan bentar? Aku masuk Pak, masuk aku. Ya lanjut. Tapi aku nggak bisa on cam ya. Lanjut, gimana Andri? Oke, Silakan Andri, tanggapi. Bang Fernando, ayo tanggapi Bang. Apalagi tanggapi bang, udah dijelaskan sama bang itu. Emang semuanya itu udah benar menurut abang tuh mengakui? Enggak. Ya kalau enggak berarti entahlah. Masa iya kan doang? Aneh. Kenapa nggak punya argumen lagi? Enggak bang, tadi gua mau tanya sama bang itu gitu loh. Cuman karena bang itu juga ada kerjanya kan. Hah? Abang tadi gua masih mau tanya kepada abang itu gitu. Jadi karena abang itu juga masih ada Ya kerjaan. silakan Andri, silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bang, definisi firman sama orang abang apa bang? Firman itu kita jangan berdasarkan kami ya, berdasarkan KBBI, karena KBBI pun sudah termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Firman itu adalah perkataan. Jika setelah kata firman ada Tuhan, maka perkataan Tuhan. Gitu loh. KBBI mengatakan itu perkataan. Di mana bang ayatnya, dalilnya di mana? Ada di dalam kitab abang ada kata untuk daripada firman tadi bang? Kalau di kami itu kalamullah atau wahyu. Bang, saya katakan bang bukan wahyu bang, saya katakan daripada firman bang ya. Nah, gini Dinda.
firman itu bukanlah bukan bahasa Arab atau bukan bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Bukan, itu bahagian dari bahasa Indonesia. Firman Kayak itu contoh Bang ya. Dengar lu Bang. Kayak kita kan Bang di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan firman kan bersama-sama dengan Allah kan begitu Bang ya. Dan ketika itu abang jauh tahu juga kalau untuk daripada firman itu menjadi manusia daging manusia. Jadi kalau untuk di kitab keyakinan orang abang, tolong Bang jangan abang terlalu lebar panjang lagi jelaskannya di mana ayatnya, dalilnya di mana dalam kitab abang. Firman tadi langsung memberitahu begitu Bang. Memberitahu apa ini? Berarti hal apa? Ya contoh nih Bang ya, akulah kita bilang Allahmu yang harus engkau sembah, kan begitu Bang ya. Gimana? Akulah Tuhan Allahmu yang harus engkau sembah, kan begitu Bang ya. Ya, surat Toha ayat 14. Bang, tapi gua nggak minta dari Jibril Bang, itu kan penyampaian Jibril. Oh, kalau gitu aku juga tidak mau minta dari LAI. Ayo. Jadi aku juga nggak mau minta dari LAI. Jadi gimana? Terjemahan itu produknya LAI gimana? Gimana? Bang, iya, nggak masalah. Aku mau minta dari mana pun terserah. Kalau nggak masalah, berarti diskusi kita berhenti. Karena data yang kau kasih adalah produk LAI. Dan kamu menolak data ya yang di dalam iman Islam memang begitulah kronologis turunnya wahyu melalui malaikat Jibril. Ya udah, kita nggak usah diskusi. Aku tolak produk LAI, kau tolak konsep dari pemahaman iman kami ketika wahyu diturunkan. Selesai. Ngapain diskusi lagi? Kan? Nggak usah diskusi lagi. Tapi kalau berarti ini ada Bang ya. Dengar dulu, Andri. Kalau kita kaji, ya Jibril itu malaikat. Ya kan? Malaikat. Dia malaikat. Yang di dalam Al-Quran dikatakan dia adalah penyampai wahyu. Nah, LAI ini siapa? Penyampai Bang ya. Karyanya LAI ini kok bisa pula jadi kitab suci bagi kalian? Berarti parah penyampai Bang ya. Sementara dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kalian beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kalian sampaikan itu berasal dari manusia. LAI adalah kumpulan manusia yang menerjemahkan Bible kalian. Nah, berarti percuma juga lah kitab kalian. Percuma gimana Bang? Jelas ya, Bang ada situ Bang. LAI itu kumpulan manusia, kumpulan orang-orang yang menerjemahkan kitabmu enggak? Iya, tapi kan jelas Bang penerjemahnya. Dalam gitu, Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kau beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Berarti ketika kau beriman kepada terjemahan yang disampaikan oleh LAI, imanmu itu sia-sia. Percuma juga kau baca Biblemu sendiri. Kemana itu? Jadi diskusi itu tidak seperti itu, Andri. Diskusi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dengan memberikan narasi-narasi, di mana narasi itu adalah narasi yang sumbang. Tidak berdasarkan prinsip ilmu, gitu loh. Karena apa? Karena kalau kau lakukan begitu, diputar balikkan nanti ke kamu, ya maaf cakap ya, Biblemu itu adalah kumpulan-kumpulan kertas yang tidak bermanfaat. Tapi Abang Faruk, ini gua bukan cerita mau framing ini Bang ya, bukan Bang. Jangan ada untuk berpikir Abang saya arahnya ke sana. Kan namanya saya mau bertanya kan begitu Bang ya. Tadi Abang, jadi gua tadi tuh Bang pengertiannya kayak di Bible itu ada tertera jelas begitu. Iya, produk siapa? Yang di Bible kau baca itu produk siapa? Yang terjemahan itu produk siapa? LAI. Nah, LAI aku menolak karena LAI manusia. Lu mana bisa Bang kayak gak boleh gitu lah. Gak boleh begitu. Itu namanya aku memaksakan kehendak. Kau menolak wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kami. Masa aku gak bisa menolak karyanya LAI? Lucu kok. Iya berarti bukan gua yang menolak produk LAI kan gitu Bang ya. Gimana? Bukan gua yang menolak produk LAI, tapi Abang tadi kan menolak Jibril. Dan bukan aku juga kan yang menolak
menolak wahyu yang disampaikan Jibril, tapi kau. Dan Iya. aku berarti ketika aku mirroring, ya aku juga boleh dong melakukan hal yang serupa. Boleh, Kutolak Bang. datamu dari LAI tadi gitu loh. Karena gini Andri, Yesus itu orang Yahudi, bicara menggunakan bahasa Aramaik, original teksnya bahasa Yunani, sampai ke kau jadi karya LAI dalam bentuk bahasa Indonesia. Iya Pak. Iya, Bang. Paham. Gua Jadi paham. bisa saja ada penipuan di situ. Besar kemungkinan ada penipuan di situ. Karena apa? Bisa saja waktu itu Yesus berkata dalam bentuk bahasa Aramaik, dia mengatakan makan. Diterjemahkan ke Yunani, ditulis dalam Yunani, tertulisnya tidur. Sampai ke bahasa Indonesia ditulis LAI berenang. Angkut. Kan bisa saja kan? Bisa saja nggak? Bisa saja. Karena apa? Karena kitab kalian itu tidak pernah berdampingan dengan original teks. Masalah Ketika original itu, pun Bang. berdampingan dengan original teks bahasa Yunani ataupun Ibrani, ya perjanjian baru kalian dalam bentuk bahasa Yunani, berdampingan dalam bentuk bahasa Yunani, bisa dipastikan itu bukan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Karena Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Yunani. Itu. Sementara ya dasar dari kami percaya terhadap Quran kami itu kuat. Karena apa? Jibril menyampaikan kepada nabi kami orang Arab, otomatis ya wahyu disampaikan dalam bentuk bahasa Arab. Dan ketika kami membacanya 1500 kemudian sampai detik ini, kami membaca dalam bentuk bahasa Arab. Maka ada korelasinya di situ. Dan tidak sedikit dari kami memahami nahu dan sorob, menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesianya gitu. Kalau aku tanya lah Andri, atas dasar apa kau percaya? Apa yang dituliskan oleh LAI, diterjemahkan LAI adalah perkataan Yesus. Atas dasar apa kau bisa percaya? Iya, atas dasar apa yang tertulis di situ dalilnya, Bang. Tidak, itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Yang saya tanyakan atas dasar apa kau percaya kalau yang ditulis LAI dalam bentuk terjemahan itu adalah perkataannya Yesus. Sementara Yesus itu bicara dengan bahasa Aramaik sampai ke kamu bahasa Indonesia. Atas dasar apa kau percaya? Dasarnya diartikan daripada Aramaik dibahasakan ke Indonesia. Ya udah habis. Gimana? Dari Aramaik dibahasakan ke Indonesia. Dari kalau Abang bilang dari mana naskah Bibelmu dalam bentuk bahasa Aramaik? Mana pernah ada? Ada Bang, cuma nggak kan ada, itu kan tunjukkan naskah Bibel dalam bentuk bahasa Aramaik, tunjukkan. Sabar. Coba. Kok dia jadi nggak ngomong Bang? Bang Fernando belum stroke kan? Aduh, Bang Faruk ambulan wih. Ya silakan Andri, tunjukkan naskah Bibelmu dalam bentuk bahasa Aramaik, Andri. Enggak ada Bang, Ibrani yang ada Bang. Oke, Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya firman. Itu original teksnya itu Yunani atau Ibrani? Yunani Bang. Hah? Yunani. Ya udah, kalau gitu komparasikan original teksnya, selaras nggak sama terjemahannya? Coba silakan. Tunjukkan original teksnya
Selaras gak sama terjemahannya biar kita kaji? Nanti aku yang tunjukkan samamu, kita buktikan. Ya udah tunjukkan aja lo bang. Ada kejanggalan nggak dalam terjemahannya? Tunjukkan aja bang, biar enak kita bang. Oke, bentar ya. Bentar ya, 3 menit lagi, 3 menit. Inilah kalau diskusi sambil ngojek kayak gini lah. Dua setengah menit lagi. 2 menit lagi. Satu setengah menit lagi. Satu menit lagi. Setengah menit lagi. Oke. Ini kita buka ya. Contoh data yang kau berikan tadi Yohanes 1 nomor 1. Ini dia Andri ya. Tengok. Kejanggalan dalam terjemahannya. Bentar, aku besarkan diriku di sendiri dulu. Ini ya. Ini. Dalam bahasa Indonesianya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nih original teksnya. Nih kita besarkan ya. Nih biar jelas dia. Kata pada terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata Andri. Kita bermain di suku kata dulu. Ya. Kata pada terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata. 2 itu bang. 1 lah kok cuma mana? Oh namanya pada bang. Suku kata lo Andri. Oh ya sudah agak tuh. Kalau kok pada kok. Pada kok kata ini. Pada. Ya. Oke, kita tengok original teksnya. Berapa suku kata? Ya. N, satu suku kata cocok. Ya. Bulan juga terdiri dari satu suku kata. Ya satu juga. Original teksnya juga satu suku kata kan? Yang tertulisnya Archie, ya, adalah satu suku kata. Nih, Amy, ya, Firman tertulis Logos, ya, Logos di sini satu suku kata. Nah, itu bersama-sama dengan Allah berapa suku kata? Itu bersama-sama dengan Allah ya. Kalau bersama-sama bang banyak itu bang, jamak itu bang. Banyak suku kata ya, banyak suku kata. Sekarang original teksnya kita buka. Berapa suku kata? Apakah banyak suku kata? Satu suku kata cuman, Theos. Theos ini ya artinya bisa dikatakan Tuhan. Ini Theos ini. Ini artinya bisa dikatakan Tuhan Theos ini. Iya. Jangan gitu.
Teos itu artinya Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, nah bentar ya. Ya kok jadi kecil aku. Nah, yang jadi pertanyaannya Andri, ya, kata itu bersama-sama dengan ini dari mana datangnya? Terjemahan kata itu, kata bersama-sama dan kata dengan ini berasal dari mana? Sementara di original teksnya tertulisnya kata theos. Kan gitu. Berarti jujur, kalau jujur terjemahan ini harusnya pada mulanya adalah firman. Firman theos. Kan gitu. Firman Tuhan. Bukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan. Karena kata itu bersama-sama dengan ini tambahan. Ya firman tadi theos, Bang. Apa? Firman tadi yang 3056 tadi itu Bang, 3636 apa 56 yang Logos. shopping tadi. 3056 tadi, 3056 firman. Ini kan sama ini 3056 logos. Ini kalau kita buka logos. Ini kan logos. Logos itu firman, kan gitu. Iya. Nah, sementara kata ini udah jadi kalimat ya, karena lebih dari satu suku kata. Itu bersama-sama dengan Allah. Original teksnya cuma satu suku kata gitu loh. Cuman theos. Theos ini diterjemahkan Tuhan. Oke lah mereka pakai kata Allah. Kan harusnya kan kata itu bersama-sama dengan ini nggak ada. Ditambahkan sama LAI kan. Karena nggak ada original teksnya ini. Yang ada original teksnya kata Allah ini tadi. Inilah resikonya kalau kalian cuma mengimani terjemahan. Dan satu suku kata. Firman kembali lagi suku kata. Kembali lagi satu suku kata yaitu logos tadi kan. Nah itu adalah, tengoklah. Itu adalah dua suku kata ya. Ada kata itu dan adalah. Kita buka nih. Ini 15:10. Ya, itu adalah tertulisnya Amy. Itu adalah tertulisnya Amy. Sementara Amy, bentar ya, ada tadi Amy. Bentar ya. Bentar. Amy itu adalah Amy. Artinya itu original teksnya adalah kata Amy. Amy ini ya original teksnya kata adalah. Adalah kalau kita klik ini 15:10 tertulisnya kata original teksnya kata Amy. Tapi terjemahannya satu suku kata yaitu adalah. Ternyata di ujungnya ada tambahan kata itu. Coba lah. Kodenya sama 15:10. Ini juga 15:10. Ini tengok nih. Tapi di 15:10 pertama tidak ada kata itu. 15:10 ke berikutnya ada kata itu. Ini ya alanya theos pasti ini. Theos nih. Ini lagi kita bukanya lagi nih. Theos kan? Ini theos kan 2316 nih. Dengan kode 2316. Kata Allah, original teksnya satu suku kata, yaitu kata theos. Dengan kode 2316. Sementara di sini, dengan kode yang sama 2316, tapi banyak kali suku katanya, tengok ini. Itu bersama-sama, coba lah. Harusnya di situ maksud abang tadi itu bisa dengan bersama-sama dengan Allah udah cukup itu ya kan? Maksudnya tidak, gitu. Ini kata itu bersama-sama dengannya tidak ada. Harusnya tidak ada, harusnya adanya kata Allah terjemahannya, bukan kata itu bersama-sama. Karena apa? Karena kata Allah yaitu theos dengan kode 2316 sama dengan kode 2316 yang di sini. Dan ini cuma satu suku kata loh, cuman Allah. Kodenya 2316. Ini Tapi banyak tetap, suku kata. Tetap theosnya di situ bang. Iya, tapi terjemahannya aku tidak mengkritik originalnya loh. Aku tidak kritik original gitu loh, tapi terjemahan. Kenapa sebrutal ini terjemahannya gitu loh.
Di sini kalau kita klik kata theos originalnya, tapi kalimat terjemahannya itu bersama-sama dengan Allah. Oke, kita buang lah ini Bang istilah terjemahan ini tadi. Tetap di situ kan terjemahan aslinya tetap di situ theos, pengertiannya bahwasanya Allah. Originalnya. Berarti kan itu kan firman Allah kan gitunya Bang, bersama-sama udah. Coba kita kaji ya, berdasarkan terjemahan yang jujur ya. Pada mulanya adalah firman. Firman theos kan gitu kan jadinya kan? Karena itu bersama-sama ada kan? Ya kan? Firman Allah. Hah? Iya, firman Allah tadi tuh. Allah kan theos. Iya, firman theos maksudku biar kau ingat. Makanya aku gunakan kata theos karena berikutnya nanti ada kata theos lagi. Dan firman Tuhan kita bikin firman Tuhan dan firman adalah Tuhan. Nah ya, apa lagi? Tapi dia tidak pernah dikatakan bersama-sama dengan Tuhan. Iya, abang kan menekankan di situ aja. Itu kita bilang dibuang dan firman selanjutnya dan selanjutnya dulu Bang dan selanjutnya dan firman yang dua kodek 2532 itu ya. Ya, jangan jauh kan banget ya. 2532 yang ini. Dan firman adalah Tuhan katanya kan? Nah udah, apalagi? Nah, udah, oke. Sekarang kita kaji. Apakah cocok ketika dikatakan firman itu adalah Tuhan? Kita buka Yohanes 17 nomor 8. Ini terjadi masalah lagi. Yohanes 17 nomor 8. Ya ingat ya, firman itu adalah Tuhan ya. Iya, tapi kan kita bawa Bang, firman itu siapa? Yesus kan gitu Bang. Sebab segala Tuhan yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima Tuhan. Firman itu Yesus Bang, makanya dia bilang di situ ada Tuhan gitu loh. Oke, firman itu Yesus ya. Nah, berarti Yohanes 1 nomor 1 salah ya. Mana itu? Tapi Yohanes 1 nomor 1 tadi katanya firman adalah Tuhan. Ternyata kau bilang firman itu adalah Yesus. Betul. Ya, kita baca ya. Sebab segala Tuhan yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itu loh Bang, firman itu Bang. Tadi itu kan di situ kan Bang firman dan Allah. Kan gitu nih tadi Bang di kodeks tadi. Iya, firman adalah Allah, Theos. Kan firman adalah Theos, Tuhan kan betul kan? Firman itu adalah Tuhan kan? Berarti kata lain dari Tuhan adalah firman. Makanya gue dipahamin ini, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berapa firman, berapa Tuhan? Berapa firman, berapa Tuhan cuman ya? Bingung aja jadinya kan? Enggak lah, enggak bingung Bang. Loh, kenapa gak bingung? Oke, di dalam Yohanes 1 nomor 1, dalam Yohanes 1 nomor 1 dikatakan firman adalah Tuhan, betul nggak? Perkataan Tuhan. Terjemahannya nggak ada perkataan loh Dinda. Makanya aku bilang kalian Kristen cakar-cakaran. Sudah diterjemahkan LAI Bible kalian bikin terjemahan baru. Makanya nggak bingung kalian kayak gitu, merontak kalian. Kenapa kau menginginkan itu adalah perkataan? Karena kau merontak akalmu. Aku tahu itu. Merontak akalmu, tapi akalmu yang merontak nggak bisa berbuat apa-apa ketika LAI telah menetapkan terjemahannya. Memang firman itu lebih pantas adalah perkataan. Memang itu enggak. Makanya di situ tadi Bang bersama-sama dengan Allah itu mungkin intinya itu. Tidak ada. Bersama-sama itu, kata bersama-sama pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan itu, dan firman bersama-sama dengan itu nggak ada original teksnya. Sudah kita kaji tadi, ada original teksnya. Kata ya, dan bersama-sama dengan itu tidak ada original teksnya tadi kita kaji kan. Karena dalam original teks cuma tertulis kata theos. Iya, yang terjemahan LAI Bang.
Jadi LAI lah bang salah kan, terjemahan LAI lah. Nah, yang aku bilang tadi. Masa LAI Tadi lebih terjemahan lebih LAI. lebih pintar abang lagi daripada LAI. Makanya tadi kan gua awal-awal kan gitu kan kau bilang tadi kau menolak wahyu yang disampaikan Jibril. Kau bilang kalau gitu aku menolak produk LAI. Aku punya alasan kenapa menolak produk LAI. Karena ketika dia menerjemahkan ternyata gabrul gitu loh. Sementara Enggak kami lah, Bang. juga berupaya mencari tahu. Terus kau bilang kalau gitu kau salahkan LAI. Memang udah ku salahkan dari awal tadi LAI. Cuman Iya. Berarti ya kitab atau produk bahkan firmannya LAI. Bible itu bukan firman Yesus. Bible itu bukan firman Tuhan tapi firman LAI. abang aja bang pandai-pandai abang LAI orang apa bang? Orang Indonesia. Jadi gitulah Andrea, makanya kalau kami umat Islam, kitab kami dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini konsisten dengan original teksnya. Tujuannya apa? Supaya kami bisa menjaga kitab kami dari campur tangan manusia yang berupaya untuk merubahnya. Bahkan kami umat Islam dituntut untuk bisa membaca kitab kami dengan original teksnya. Bahkan dengan disiplin ilmu yang dibenarkan, yaitu ilmu tajwid. Diet dong. Aku sedikit sih masih Menjaga apa itu? cair dong. Ilmu tajwid ini tadilah ya senjata kami untuk menjaga kitab kami itu ya tidak dirubah-rubah oleh orang-orang yang berniat untuk merubah kitab. Karena apa? Contoh nih. Contoh. Alhamdulillah. Terbacakan. Ya, ada orang baca alhamdulillah. Salah. Langsung kami bilang itu. Dia bacanya alhamdulillah kata dia. Salah. Padahal terdengarnya sama kan? Tengok ya. Alhamdulillah. Ada yang baca alhamdulillah. Salah kami bilang. Padahal dengarnya sama gitu. Kenapa kami bisa langsung tahu salah? Karena kami gunakan disiplin ilmu. Apa? Di situ ada lam tasjid atau lam samsiah. Dulillah, bukan dulillah, tapi dulillah, bukan dulillah. Kami tahu, salah kau ini membacanya. Coba kau tuliskan, kami bilang. Coba kau tuliskan, dituliskannya. Alhamdulillah, huruf alif ya fathah bertemu dengan huruf lam yang sukun, lalu huruf ha yang bergaris fathah bertemu dengan huruf dal bergaris dhamma, lalu bertemu dengan huruf lam bergaris kasroh tapi tidak tasdid. Nah, masalahnya di sini. Kami bilang kan, tengok masalahnya di sini. Tidak ada tasdid kau tuliskan kan? Sebenarnya padahal harusnya ada tasdid. Kenapa ada tasdid? Dengar, alhamdulillah. Oh iya ada tasdid ya. Bahasa awamnya menjelaskannya L-nya double. Tasdid L-nya itu double bukan satu. Oh iya. Bisa kami luruskan ketika Al-Quran kami berupaya untuk dirubah oleh orang. Kalau kalian kan enggak, udah puluhan tahun loh terjemahannya itu dibikin kayak gitu, nggak sadar kalian. Nggak ada satupun di antara kalian yang berupaya memahami original teks kitab kalian. Kalian terlalu nyaman, terlalu tenang, terlalu santai, gitu loh. Dan kalian pun maaf ya, umat bermalas-malasan nggak mau belajar, sehingga Pak cakap Andri mudah kali ditoko-tokohi. Bang Faruk minta maaf sebelumnya juga Bang Faruk ya. Kalau untuk kita bilang untuk apa, untuk kita bilang aktivitas untuk di luar daripada seperti kita bilang kayak laptop segala macam, kayak pesawat, belum ada Bang orang abang yang menciptakannya Bang ya untuk sekarang ini. Jangan abang mengatakan seperti itu. Nanti gua katakan seperti itu nanti tersakiti hati abang lu Bang. Ada rupanya, kasih satu. Apa yang diciptakan oleh Karistin? Apa rupanya? Coba. Jadi gini Dinda ya, kebenaran itu tolak ukurnya bukan itu. Gitu loh, bukan itu.
Tolak ukur itu, kebenaran dari imanmu, tolak ukurnya adalah kitabmu itu sendiri. Bang, ini boleh bang kita pecahkan, ada bang satu ayat yang perlu kita pecahkan bang. Yang kita yang gua bilang ini butuh kali ini buat gua ini. Bisa bang? Apa? Boleh bang? Iya, apa? Tenang abang, dalam Bible saya ini bang yang mau saya pecahkan, bukan dalam kitab abang. Tenang abang. Apa? Coba abang buka di 2 Petrus 2 ayat 4 bang. 2 Petrus 2 ayat 4. tahu apa isinya. Ya, apa yang mau dikaji di sini? Coba lu bang baca bang. Bentar bang biar aku buka juga ya. Eh,